Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tunar Fauzia. Sekarang sedang bertugas sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, jurusan akuntansi. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi tentang pemanfaatan media sosial. Boleh Kak perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, saya dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2019. Oke. Nah, Kak, di era sekarang ini kan digital itu kan sangat digunakan ya, Kak ya. Menurut Kakak, pentingnya literasi digital itu atau pemanfaatan digital dalam kehidupan kuliah ataupun organisasi itu bagaimana sih? Nah, kalau misalnya pentingnya literasi digital tuh penting ya Kak, karena kayak misalnya sekarang tuh kan zaman yang serba modern gitu kan, dan semuanya pun pakai digital gitu. Bahkan kita yang dulunya menggunakan uang secara cash sekarang pun udah bisa digital gitu kan, bayar apa-apa udah pakai digital, belanja pun pakai digital gitu kan. Nah, cuman ada beberapa hal yang membuat digital ini salah dimanfaatkan gitu. Nah, jadi pentingnya literasi digital untuk kita lah ya sebagai mahasiswa gitu, agar kita bisa memilah gitu, bisa memilih yang mana yang harusnya kita kerjakan, yang mana yang harus kita lakukan gitu, hal baik untuk diri kita dan apa hal buruk untuk diri kita gitu. Jadi kita harus pandai memforsir HP untuk kita gitu, di dunia digital untuk kita, jangan semuanya kita ambil gitu, yang buruknya kita buang gitu, yang bagusnya yang kita manfaatkan gitu. Oke, nah itu kan dari versi digital secara luas ya Kak ya. Nah kalau untuk pemanfaatan media sosialnya kan termasuk dari literasi digital. Media sosial apa aja yang Kakak pakai sekarang ini dalam lingkup kampus, baik itu perkuliahan maupun untuk organisasi? Nah, kalau misalnya untuk lingkup kuliah ya, kalau kuliah saya biasanya gunakan WA, terus gunakan Instagram jarang ya kalau misalnya untuk kuliah. Nah, terus kalau misalnya untuk belajar itu biasanya pakai Meet atau Zoom, karena mengingat kita juga beberapa tahun, 2 tahun ke belakang kan itu kan lagi masa COVID gitu, pertemuannya secara online. Nah, dan pengumpulan tugasnya biasanya lewat classroom, atau ada beberapa dosen yang menginginkan lewat email gitu. Nah, kita kumpulkan lewat email kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari pemanfaatan media sosial itu tadi yang kayak classroom itu, lalu email juga ya dari dosennya, ada kelebihan sama kekurangannya enggak, Kak? Kelebihan dan kekurangan dari itu ya Kak, kalau misalnya sebenarnya ndak ada kelebihan dan kekurangan sih, tergantung dari HP kita gitu, mampu atau ndaknya gitu kan. Dan terus kalau misalnya di daerah yang kayak susah sinyal gitu, itu yang buat biasanya tuh susah untuk mengumpulkan tugas lewat classroom. Tapi kalau dari segi aplikasinya tuh tidak bermasalah kalau misalnya classroom gitu, dan mudah gitu, cara menggunakannya juga mudah. Kalau email juga sama mudah untuk digunakan. Berarti aplikasinya tidak ada masalah, tapi kekurangannya lebih ke sinyal karena daerah masing-masing itu kan berbeda. Oke, mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada mahasiswa. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Kak ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, tadi setelah kita mewawancarai mahasiswa, kali ini kita akan mewawancarai dosen tentang pemanfaatan media sosial dan literasi digital di era sekarang. Kepada Bapak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Ibnu Aswad, dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Oke, Pak. Di era yang sekarang ini nih kan, semua itu sudah berbasis digital, apalagi digital semakin berkembang. Menurut Bapak, bagaimana pentingnya literasi digital? Baik, sebagai seorang dosen, saya merasa literasi digital itu sangat penting. Apalagi perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sudah sangat pesat. Jadi seorang dosen harus tahu dan harus memahami apa itu yang namanya literasi digital. Sehingga apa yang disampaikan ke mahasiswa itu tidak ketinggalan zaman. Sehingga dosen juga bisa mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi. Seperti itu. Oke, berarti kita harus tetap terus mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Lalu dari digital ini kan banyak nih cabangnya, dari teknologi, ada juga pemanfaatan media sosial. Untuk lingkungan kampus sendiri, khususnya untuk dosen,
bagaimana pemanfaatan media sosial untuk dosen misalnya dalam perkuliahan. Ya, di lingkungan kampus ini untuk pemanfaatan teknologi seperti perkuliahan secara daring ya. Karena kita tahu bahwa COVID-19 kemarin sangat membatasi kita terkait dengan pertemuan tatap muka. Sehingga dengan adanya teknologi ini kita harus mulai beradaptasi dengan yang namanya perkuliahan secara daring. Nah, di situ dosen harus dituntut untuk bisa menyesuaikan bagaimana melakukan perkuliahan secara daring. Sehingga teknologi yang kita manfaatkan ini juga harus bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Oke, berarti kita sebagai dosen yang harus menyesuaikan ya Pak ya, karena kan mahasiswa juga semakin muda, jadinya kita harus ikut muda juga, Ya, jadi betul. bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, dari pemanfaatan teknologi atau pemanfaat media sosial ini, ada kelebihan atau kekurangan yang bisa Bapak sampaikan? Ya, kalau kelebihannya dari teknologi ini luar biasa ya Mbak. Pertama, kita sebagai dosen bisa mengajar di mana saja, bisa mengajar kapan saja. Artinya kalau misalnya kita berada di luar kota, kemudian kita harus mengajar di kampus, kita bisa langsung buka laptop, kemudian buka Zoom, tatap muka, langsung bisa melakukan proses pembelajaran. Saya rasa itu merupakan suatu kelebihan dari perkuliahan daring. Nah, untuk kekurangannya dari sisi penelitian, artinya seperti ini, walaupun dari sisi penelitian ini bisa mendapatkan keuntungan, ada sisi negatifnya juga. Salah satunya itu adalah informasi-informasi yang bernilai negatif yang harus kita dapatkan. Ya, artinya kalau misalnya informasi negatif itu, kita akan salah juga menyampaikan kepada mahasiswa. Seperti itu negatifnya. Negatifnya berarti dari sisi penelitian. Nah, dari kekurangan itu, kira-kira solusi untuk mengatasi kekurangan itu gimana? Ya, solusi yang harus kita lakukan itu adalah melakukan saring. Artinya saring itu adalah memeriksa kembali dari sumber mana penelitian yang akan kita ambil, sehingga penelitian yang kita ambil ini benar-benar bernilai positif, tidak hanya sekedar penelitian. Sehingga penelitian yang referensi yang kita gunakan itu adalah referensi yang terbaik, seperti itu. Oke, berarti intinya adalah untuk mengatasi kekurangan-kekurangan itu, baik dosen maupun mahasiswa, kita harus pintar-pintar nih untuk memfilter mana sih yang benar, mana yang salah gitu Pak ya. Oke, mungkin cukup sekian saja wawancara saya terhadap Bapak Ibnu. Terima kasih kepada Bapak Ibnu atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus itu sangat bermanfaat bagi dosen maupun mahasiswa dalam perkuliahan ataupun organisasi, karena dari media sosial penyebaran informasi dapat tersebar lebih cepat, lalu memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang, dan kemudian jarak dan waktu itu bukanlah masalah. Namun mahasiswa dan dosen juga harus pandai untuk menyaring informasi yang masuk dari media sosial agar dapat disimpulkan kalau informasi itu benar atau salah, lalu dapat mengelola waktu dengan baik agar media sosial dapat bermanfaat. Sekian dari saya, Tiana Fauzia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.